Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Ramadhani, NPM 2021010051 dari Prodi Hukum Keluarga Islam semester 6. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan materi tentang bangunan hukum Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu Divine Law dan Man-Made Law sebagai teori hukum. Hukum Islam dikategorikan sebagai divine law karena aturan-aturan yang ada di dalamnya dibuat langsung oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia di dunia. Bila kita perhatikan, pengertian tadi betul-betul menempatkan hukum Islam sebagai entitas yang murni bersifat top down dan melepaskan aspek-aspek historis sosiologisnya. Sebagaimana yang dapat kita pahami dari kutipan yang berbunyi, konsep hukum menurut usul fikih pada dasarnya terletak di atas pandangan bahwa hukum itu bersifat keagamaan. Sejak periode paling awal sejarah Islam, hukum telah dipandang sebagai jalan keluar dan merupakan bagian dari syariah. Adapun syariah sebagaimana telah dijelaskan adalah pola tingkah laku manusia yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Konsep hukum seperti itu sejalan dengan pandangan bahwa hukum itu harus bersumber langsung atau tidak langsung dari wahyu Tuhan, yaitu Al-Quran dan penjelasannya dari Nabi Muhammad SAW yang disebut sunnah. Bila kutipan tadi dikaitkan dengan politik, maka itulah yang disebut dengan nomokrasi negara Islam. Sifat nomokrasi negara Islam menunjukkan kepercayaan terhadap supremasi hukum suci yang menjadi sumber otoritas pemerintah. Peraturan suci seperti secara inheren memiliki karakter supranatural dan yang luar biasa atau supranatural and extraordinary karakter. Ikatan-ikatan penyatuan antara agama dan negara dan supremasi hukum suci berasal dari kehendak Tuhan secara bersama-sama, menegaskan kembali kewajiban setiap hamba untuk taat kepadanya. Menurut Khadduri, warga negara Islam adalah hamba Allah yang hukum-hukumnya adalah hukum suci karena ia berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterapkan oleh manusia, hukum suci seperti itu adalah pasti benar dan manusia hanya bisa mematuhi karena Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui dari otoritas maupun terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Dalam menaati hukum, manusia menyadari akan tujuan-tujuan agamanya karena hukum dalam Islam memiliki karakter sebagai sebuah kewajiban religius. Pada waktu yang sama, ia juga memberikan dukungan politik bagi agama Islam. Kemudian pada kenyataannya, hukum Islam merupakan perintah Tuhan dan karenanya bersifat mengikat sebagai sebuah cita-cita agama yang berbeda dengan hukum buatan manusia atau man-made law, dan dianggap sebagai fenomena sosial yang tunduk pada kebutuhan manusia dan nilai-nilai. Karena alasan itulah, hukum dalam pandangan pemikir-pemikir muslim pada kenyataannya bukanlah termasuk kajian yang independen dan empiris. Sebagaimana implikasi dari kedua faktor tersebut, yakni sifat suci dan ikatan yang kuat dalam tradisi-tradisi lama. Hukum Islam berkembang menjadi sebuah hukum yang statis yang bisa dianggap menjadi penghalang bagi terjadinya perubahan. Yang kedua, perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pada bagian ini kita akan mendiskusikan relevansi etimologi hukum Islam Indonesia dengan pembangunan hukum Islam Indonesia dengan pembangunan nasional. Namun, sebelum kita lebih lanjut membahas persoalan tersebut, terlebih dahulu sebaiknya mengetahui apa yang dimaksud dengan hukum nasional. Mengapa kita membutuhkan hukum nasional dan bagaimana caranya kita mewujudkan hukum nasional tersebut. Melalui penjelasan-penjelasan terhadap aspek-aspek ilmiah, kita akan mengetahui relevansi etimologi hukum Islam dengan pembangunan nasional. Yang ketiga, pembangunan hukum Islam, hukum di Indonesia.
Dalam rangka membangun sistem hukum nasional, pemerintah menerapkan kebijaksanaan untuk memanfaatkan 3 sistem yang eksis atau living law di Indonesia, yaitu sistem hukum adat, Islam, dan Barat atau Belanda sebagai bahan bakunya. Ketiga sistem hukum tersebut sangat berkontribusi dalam pembangunan hukum nasional. Tatanan hukum nasional Indonesia harus mengandung ciri yang pertama, berwawasan kebangsaan dan berwawasan Nusantara, mampu mengakomodasi kesadaran hukum kelompok, etis, kedaerahan, dan keyakinan agama. Ketiga, sejauh mungkin berbentuk tertulis dan terunifikasi. Yang keempat, bersifat rasional yang mencakup rasionalitas efisiensi, rasionalitas kewajaran, dan rasionalitas kaidah dan nilai. Yang kelima, responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat. Yang keempat, perkembangan hukum Islam di Indonesia, sarana dan prasarana. Berdasarkan penjelasan tadi, tampak sekali dalam hal penetapan kebijaksanaan hukum di Indonesia, pemerintah telah menjadikan hukum Islam sebagai bagian dari hukum nasional. Kondisi seperti ini tidak semata-mata terjadi di Indonesia, tetapi terjadi pula di negara-negara berpenduduk Muslim, baik yang memiliki konstitusi Islam maupun yang tidak memilikinya. Sebagai sebuah sistem hukum atau bagian dari sebuah sistem hukum, ia mempunyai teks tertulis dalam bidang-bidang yang dicakupkan, memiliki lembaga peradilan sesuai tingkatan-tingkatan yang diperlukan, dan mempunyai alat penegak hukum untuk menjalankannya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.